guys, welcome to Bikespa TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi bareng gua guys. Nah, di video kali ini guys, gua akan membagikan tips latihan yang bisa kalian lakukan untuk mengimprove cadence kalian. Karena selain power, cadence juga menjadi penting supaya kalian menjadi rider yang lebih efisien lagi. So, langsung aja sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin dulu untuk kalian tekan tombol lonceng di bawah agar kalian selalu terupdate video terbaru dari Bikespa TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Oke guys, gue mau jelasin dikit apa sih itu cadence. Jadi cadence itu adalah putaran pedal kaki kita per menit atau biasa disebut dengan RPM. Nah, kenapa sih kita harus melatih cadence ini? Jadi latihan cadence ini sangat bagus sekali untuk melatih kaki kita memutar di pedal itu bisa lebih smooth lagi. Selain itu, dengan melatih cadence kita bisa meningkatkan lagi sistem kerja jantung kita. Karena kalau latihan cadence itu biasanya heart rate-nya agak tinggi. Dengan latihan cadence kita dapat mengeringkan asam laktat yang berlebih di kaki kita kalau kita lagi latihan power itu, sehingga kita bisa goesnya lebih panjang dan jauh lagi. Latihan cadence ini memang sangat membosankan, jadi kalau kalian yang baru latihan cadence mungkin latihan ini sangat boring, tapi ini sangat penting karena membuat goesan kalian itu bisa lebih smooth lagi. Oke guys, apa saja sih yang dibutuhkan untuk latihan cadence kali ini? Yang pertama yang pasti adalah komputer sepeda yang ada sensor cadence-nya supaya bisa mengontrol kecepatan cadence kita. Berikutnya adalah sensor heart rate, karena biasanya di latihan cadence ini heart rate-nya agak tinggi, so butuh kontrol heart rate supaya menjaga heart rate kita. Kalau tinggi kita bisa turunin. Nah, yang berikutnya lagi sepatu dengan cleat. Karena dengan sepatu ada cleat ini membuat latihan kita lebih efektif lagi di pedalnya. Nah, yang terakhir yang harus diperhatikan juga adalah posisi dari seat post kita. Biasanya kalau seat postnya ketinggian atau kerendahan malah membuat latihan ini juga tidak efektif dan tidak nyaman. So, pastikan lagi tinggi seat post kalian sesuai dengan postur badan kalian. Videonya banyak gua bagikan di video gua sebelumnya mengenai bagaimana cara mengukur. Kalian bisa cek dulu supaya latihan ini bisa lebih efektif lagi. So, langsung aja kita mulai latihannya. Oke guys, pertama-tama kalian mungkin bisa melakukan adalah pemanasan dulu supaya badan kalian lebih panas lagi, dan kalau badan sudah panas mungkin lebih enak lagi untuk latihan cadence-nya. So, untuk pemanasan ini kalian bisa lakukan selama 15 menit. Setelah kalian tadi pemanasan selama 15 menit, kalian bisa lakukan latihannya. Yang pertama adalah settingan gearnya. Untuk gear depan kalian bisa taruh di paling yang kecil di 36 atau 34. Sedangkan gear belakang kalian taruh di 23 atau 19. Nah, latihannya adalah cadence kalian jaga di 95 sampai 100 dulu selama 15 menit. Kalian harus menahan cadence segitu. Nah, sambil digoes kalian rasakan kaki kalian. Jadi kalau bisa agak dimasukin dikit kakinya supaya membiasakan kaki kalian tidak terlalu membuka. Karena kalau terlalu membuka menjadi kebiasaan, malah goesan kalian menjadi tidak efektif. So, kalian harus merasakan putaran kaki kalian. Jadi tidak boleh ditekan. Jadi kakinya harus diputar. Jadi rasain putarannya. Kalian putaran gini. Kalau kalian goesnya masih agak gini-gini, goyang, berarti kalian salah karena kalian hanya menekan. Kalau masih gini-gini berarti menekan. Yang benar itu diputar.
Jadi rasain puterannya. Setelah 15 menit kalian melakukan cadence 95-100, kalian bisa menambahkan sedikit interval 5 menit, kita di 110. Ayo kita coba. Lumayan. So kalau kalian ada melewati rute yang ada tanjakannya seperti ini, jadi kalian harus tetap menjaga cadence-nya dengan cara menaikkan gear-nya. Jadi kita harus menjaga cadence-nya aja, tetap di 95-100 supaya lebih dapat lagi latihannya. Nah, ada tanjakan sedikit lebih bagus karena menambah resisten lagi di kaki kita supaya effortnya lebih keras lagi. Dan setelah kalian interval cadence 110 tadi selama 5 menit, kalian bisa rest dulu untuk menurunkan heart rate selama kurang lebih 5 menit. Jadi santai aja untuk memulai lagi. Jadi benar-benar kalian harus rasakan kaki kalian, puterannya, dan juga angle-nya. Jadi harus lurus, kalian harus rasakan itu. Dan latihan ini sangat bagus untuk melatih muscle memory kita, untuk terbiasa kaki kita goesnya lurus. Jadi latihan ini sangat bagus sekali. Setelah kalian tadi istirahat selama 5 menit, kalian bisa lakukan lagi sesi selanjutnya, tetap sama 15 menit lagi, cadence 95-100 konstan. Nah, di akhir-akhirnya 5 menit kalian tambahkan cadence 110. Kalian bisa lakukan ini 2 sesi. So itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan cadence kita lebih efisien lagi. Let's go. Guys, kalau kalian sudah bisa melewati latihan yang tadi 2 kali 15 menit cadence 95-100 dan ditambah 5 menit interval 110 cadence, kalian bisa menambah porsi latihan kalian lagi dengan cara meningkatkan cadence-nya di
100 sampai 110 selama 20 menit. Setelah itu kalian bisa interval cadence selama 3 menit di 120. Kalian sudah bisa juga dan terbiasa dengan cadence 100 dan sampai 110, kalian bisa menambah lagi dengan mengganti settingan gearnya. Di gear depan misalnya 53, gear belakang kalian taruh di 23 atau 19. Latihan tadi kalian bisa lakukan selama 2 sesi, kurang lebih 30 kiloan. Jadi settingan gearnya depan yang kecil, di belakang kita tahan di 23. Untuk cadence-nya sendiri kalian bisa di 95 sampai 100 dan interval 5 menit 110 kalian lakukan bisa 2 kali. Nah, kalau kalian sudah bisa melewati itu dan kalian merasa nyaman, kalian bisa meningkatkannya lagi. Dengan settingan gearnya kalian naikkan yang belakang aja di 23, tetapi untuk cadence-nya dinaikkan lagi 100 sampai 110. Itu untuk menambah lagi putarannya supaya lebih kencang lagi. Dan kalian bisa menambahkan interval juga selama 3 menit di cadence 120. Setelah itu kalian bisa rest selama 5 menit. Itu untuk sesi yang kedua. Setelah kalian bisa melewati sesi yang kedua secara nyaman, kalian bisa menambah lagi latihannya di sesi ketiga, yaitu dengan memindahkan centering depan ke besar 52 atau 53, gear belakangnya di 23, cadence kalian tahan di 100 sampai 110. Setelah itu kalian bisa melakukan interval selama 2 menit untuk cadence di 120. Kalau bisa lebih naik nggak apa-apa. Itu kalian lakukan selama 2 sesi. Nah, latihan ini harus kalian latih terus, minimal seminggu 2 kali atau paling banyak seminggu 3 kali lah, untuk melatih refleks otot kalian, muscle kalian, untuk bisa lebih cepat kuat lagi. Karena kalau kalian sudah terbiasa, goesan kalian pun bisa lebih efektif lagi. So, mungkin itu aja tips-tips yang bisa gue bagikan untuk kalian. Semoga video kali ini berguna buat kalian. Ada hal yang kalian pelajari, tips tambahan lainnya kalian bisa tuliskan tips kalian di bawah. Siapa tahu bisa dibagikan juga ke teman-teman yang sepeda yang lain. Dan juga kalau kalian punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, kalian juga bisa tulis ide kalian di bawah. Siapa tahu kita bisa buatkan video untuk kalian. So, gue mau ngingetin lagi untuk kalian cek-cek video kita yang lain, karena banyak hal yang kita bagikan di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain, biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan kalian guys membuat kita lebih kreatif lagi. So, see you.